Mari jemaat sekalian kita berdoa. Pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kami punya kesempatan untuk boleh datang ke hadirat-Mu. Kami boleh kemudian memuji, meninggikan nama-Mu. Dan Tuhan, di saat ini kami pun ingin belajar daripada kebenaran firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami mohon biarlah kiranya Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Kami mohon Allah Roh Kudus memenuhi hati kami, menerangi hati kami, sehingga kami bukan hanya mengerti akan kebenaran firman-Mu, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Pimpin dan sertai setiap kami Tuhan, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Kami bersama-sama belajar daripada firman-Mu ini dan menghidupinya di dalam hidup kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian yang terkasih. Ya, senang sekali bisa bersama-sama berada di sini beribadah dengan Bapak Ibu jemaat sekalian. Dalam rangka pertukaran mimbar gembala, hari ini saya dari Medan, GKI Medan datang ke sini untuk melayani, memberitakan firman Tuhan. Baik, mari kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita membuka firman Tuhan dari surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-6. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Jikalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, mari kita membaca silih berganti bagian firman Tuhan ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 6 kita membaca bergantian. Saya ayat 3, Bapak Ibu ayatnya yang keempat, kita bergantian sampai ayatnya yang ke-6. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai yang ke-6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Saudara sekalian, di dalam dunia ini ada begitu banyak tanda, ya, tanda yang bisa kita lihat, yang kemudian menjadi sebuah peringatan ataupun kemudian sebuah petunjuk terhadap tempat tertentu, saudara. Contohnya adalah ini, ya. Ada tanda kemudian saudara dan saya tidak boleh masuk kalau kemudian kita tidak menggunakan masker. Dan masih banyak tanda lagi, saudara, di dalam dunia ini saudara dan saya bisa jumpai, entah itu di jalan raya, entah itu di mal, entah itu dimanapun, saudara, ya. Saudara, tanda-tanda ini kemudian menunjukkan kepada kita kepada suatu tempat atau peringatan akan suatu hal. Yang intinya saudara mengajak saudara dan saya untuk kemudian mematuhi dan meyakini bahwa tanda-tanda itu dibuat dengan sengaja dan memang sengaja ditunjukkan supaya orang bisa tahu, saudara. Saudara, masalah pertanyaannya begini, saudara. Kalau di dalam dunia ini begitu banyak tanda, lalu saudara, bagaimana dengan orang percaya? Apa yang kemudian menjadi tanda bahwa seseorang itu adalah seorang murid Kristus? Apa yang menjadi tanda kalau kemudian kita berada dalam sebuah kumpulan besar banyak orang dan kita tahu ini adalah murid Kristus? Apa tandanya, saudara? Apakah dengan memakai kalung salib menandakan bahwa orang itu adalah seorang murid Kristus? Enggak juga, saudara. Ternyata hari ini kalung salib, ya, bukan hanya milik daripada orang Kristen, tetapi menjadi aksesoris yang dipakai oleh banyak orang di luar sana, saudara. Saudara, lalu bagaimana tanda seorang murid Kristus? Saudara, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana Kristus menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Kristus mendamaikan kita dengan Bapa. Dia mati di atas kayu salib untuk kemudian menggantikan kita
yang seharusnya dan sepantasnya dihukum karena dosa-dosa kita. Saudara, kita bersyukur kepada Allah yang begitu mengasihi kita dan rela memberikan putranya yang tunggal, supaya saudara dan saya hari ini boleh mengalami kasih karunia Tuhan. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Kita disebut sebagai murid Kristus. Namun pertanyaannya saudara, kembali, apa yang menjadi tanda seorang adalah murid Kristus? Apakah cukup dengan hanya datang ke gereja bahwa dia adalah murid Kristus? Apakah cukup ketika dia mengikuti persekutuan demi persekutuan adalah murid Kristus, mengikuti seminar-seminar, mengikuti kemudian berbagai pelayanan, dia adalah murid Kristus? Saudara, hari ini kita akan belajar dari surat 1 Yohanes untuk melihat bagaimana tanda seorang murid Kristus. Saudara, setidak-tidaknya ada 2 tanda di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Yang pertama, saudara, apa tanda atau ciri seorang murid Kristus? Yang pertama adalah mengenal Yesus dan menuruti perintahnya. Saudara, apa sih arti menjadi murid Yesus? Saudara, apakah kemudian keselamatan yang kita dapatkan hari ini melalui kematian Yesus di kayu salib adalah sebuah kartu biaya untuk kita keluar daripada neraka, saudara? Apakah kemudian ketika hari ini kita diselamatkan menjadi orang percaya adalah hanya untuk menghindari neraka yang begitu mengerikan itu? Saudara, keselamatan bukan demikian, saudara. Kalau kita membaca dengan teliti di dalam kitab suci, secara khusus di dalam surat Yohanes yang pertama ini, saudara, Yohanes dengan jelas memberikan penekanan. Dia mengangkat sebuah isu, saudara, di dalam ayat 3 dan ayat 4 yang sudah kita baca tadi, saudara. Saudara, Yohanes memberikan sebuah perbedaan yang sangat signifikan antara seorang yang kemudian menjadi murid Kristus dengan orang yang bukan murid Kristus. Saudara, Yohanes kemudian mengatakan ada orang-orang yang mengaku merasa dirinya mengenal Kristus. Tetapi masalahnya orang ini tidak menaati, tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ironis bukan? Dia mengaku dia kenal Tuhan Yesus, tetapi dia tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Setelah maka Yohanes langsung dengan tegas dia berkata, orang itu pendusta. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan mengenal tapi dia tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidupnya? Kristus adalah sang kebenaran. Dan ketika seseorang mengenal Kristus, sang kebenaran itu, maka tentu hidupnya dipenuhi dengan kebenaran. Dan dia harusnya berjalan di dalam kebenaran. Dengan apa? Menaati perintahnya. Karena perintah Kristus adalah kebenaran. Tetapi justru kemudian Yohanes berkata, ada orang-orang yang mengaku merasa dirinya mengenal Kristus, tetapi dia tidak menaati perintahnya. Dan orang itu adalah seorang pendusta. Lalu kita mulai berpikir, saudara, kalau begitu, siapa yang dimaksud oleh Yohanes yang seharusnya menjadi seorang murid Kristus? Apa cirinya? Maka di ayat ketiga, Yohanes dengan sekali lagi dengan tegas dia berkata, saudara, ciri seorang yang mengenal Kristus adalah dia mengenal Kristus secara pribadi dan menuruti perintahnya. Bukan sekedar tahu tentang Yesus, tetapi dia punya pengenalan pribadi dengan Yesus. Saudara, ada perbedaan yang sangat signifikan antara tahu dan kenal. Saudara, saya kenal semu
lebih daripada sekedar tahu. Saudara, saya tahu Pak Jokowi. Saya banyak baca berita tentang beliau. Apa yang beliau lakukan. Tanggal lahirnya kemarin, tanggal 21 ya. Saudara, saya tahu. Tetapi apakah saya pernah berjumpa secara pribadi dengan dia? Enggak. Apakah saya mengenal dia? Enggak, saudara. Saya cuma tahu dan tidak pernah memiliki relasi pribadi dengan dia. Lalu bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Apakah kita mengenal Kristus secara pribadi? Kalau kita mengatakan saya kenal Kristus secara pribadi, maka pertanyaan yang kedua adalah apakah kita menaati perintah-perintahnya? Saudara, Yohanes mengaitkan antara pengenalan dengan ketaatan. Seorang yang mengenal, dia pasti akan taat. Kalau dia merasa kenal tapi dia nggak taat, itu pendusta. Maka seorang murid harus kenal dan taat. Kenapa, saudara? Karena ketaatan akan menghasilkan perubahan di dalam diri orang itu. Perubahan akan sangat terlihat nyata di dalam diri orang itu ketika dia mau menaati perintah Kristus. Tentu saja, saudara, perubahan ini datangnya tidak dalam semalam. Ada proses yang sangat panjang. Makanya saudara, menjadi seorang murid Kristus itu bukan hanya perubahan dramatis satu malam, tapi suatu proses yang terus kita jalani setiap hari. Kayak ada lagunya ya, sedikit demi sedikit Tuhan mengubah saya. Kenapa? Karena semakin saya mengenal Dia, ada banyak hal di dalam hidup saya yang diubahkan. Nah, saudara, ketaatan sangat erat kaitannya dengan kasih. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15, Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku." Saudara, seberapa besar kasih kita kepada Tuhan itu akan terrefleksi daripada ketaatan kita. Saya ulangi lagi, saudara. Seberapa besar kasih kita kepada Tuhan itu akan terlihat, terrefleksi di dalam ketaatan kita kepada perintahnya. Saudara, ketaatan dan kasih itu seperti dua sisi koin. Saudara tidak bisa memisahkannya. Ya kalau mau coba boleh juga sih. Ya kita belah dua, lalu kita datang ke sebuah toko, kita membeli sesuatu dan membayar dengan koin itu. Saya percaya, saudara, ketika si pemilik toko melihat koin hanya satu sisi dan sisi satunya lagi nggak ada, dia akan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Ini nggak laku, nggak bisa ini." Saudara, kasih dan ketaatan seperti dua sisi dari koin yang tidak bisa dilepaskan. Kalau saudara dan saya mau milih taat apa kasih, kita nggak bisa memilih, saudara. Sebab dua-duanya sangat berkaitan erat. Kalau saudara dan saya mengasihi tanpa menaati, kita akan memiliki kasih yang buta. Kasih kita akan menjadi egois, hanya mementingkan diri kita sendiri. Tetapi kalau kita memilih hanya taat tanpa mengasihi, kita akan menjadi orang-orang yang legalis. Hanya selalu bicaranya tentang benar dan salah. Saudara, kasih dan ketaatan merupakan sebuah kesatuan yang tidak akan pernah bisa dilepaskan. Itu sebabnya, saudara, ketika kemudian kita mau menaati firman Tuhan, perintah Tuhan, maka terlebih dahulu saudara dan saya kemudian juga harus bertanya di dalam diri kita, apakah saya sungguh mengasihi Tuhan? Satu kali saya bertanya kepada anak saya, saudara. Dia masih kecil, laki-laki. "Max, kamu sayang gak sama Dedi?"
Wah, saudara dengan senyum lebar dia berkata, yes. Oh, saudara, saya sedang saudara ya. Lalu saya bilang begini, benar kamu sayang? Iya. Kalau gitu kamu mau gak lakukan perintah Dedi? Apa? Tolong bereskan mainan kamu. Kamu kan sudah main nih, kamu beresin mainan kamu, taruh lagi ke tempatnya. Saudara, wajah yang tersenyum lebar tiba-tiba berubah menjadi datar. Dan dia mulai begini. Loh, saya bilang, katanya kamu sayang sama Dedi. Ayo dong beresin. Saudara, saya tidak memberikan perintah kepada dia, Max, kamu sayang sama Dedi? Iya, cuci mobil. Enggak, saudara, dia baru umur 3 tahun. Kamu sayang sama Dedi? Iya, bersihin rumah. Ini sapu, ini kain pel, semua bersihin ya sampai bersih. Enggak, saya tidak menyuruh dia juga mengangkat galon air. Tidak, saudara. Perintah yang saya berikan bukan perintah yang berat buat dia, tetapi memerlukan ketaatan, bukan? Saudara, bukankah seringkali Allah memberikan perintahnya kepada kita bukan perintah yang berat, yang tidak dapat kita tanggung dengan kekuatan kita. Dia memberikan perintah yang sesuai dengan kemampuan kita, saudara. Bukankah kerap kali, saudara, Tuhan meminta kita untuk kemudian hanya taat? Karena taat itu adalah membuktikan seberapa besar kasih-Mu kepada Tuhan. Saudara, ketaatan berkaitan dengan kasih. Dan kasih itu akan menuntun kita kepada pengenalan yang dalam akan Dia. Saudara, ketaatan tidak selalu menghasilkan kasih, tetapi kasih akan selalu menghasilkan ketaatan. Saudara, satu kali ada seorang pendaki gunung, dia naik gunung. Nah, singkat cerita, saudara, di dalam pendakiannya itu di malam hari karena dia mau melihat matahari terbit, saudara, tidak sengaja dia terpeleset, saudara. Waktu dia terpeleset, saudara, syukur sekali. Dia sempat memegang sebuah dahan pohon yang cukup kuat menopang tubuhnya. Saudara, di tengah kegelapan malam tidak ada orang, dia sendirian. Saudara, dia berdoa, Tuhan, tolong saya. Tolong saya, Tuhan. Ya. Nah, saudara, ya ini kisah imajiner, saudara ya. Tiba-tiba dia mendengar suara, lepaskan peganganmu. Dia kaget, saudara. Wah, ini jangan-jangan ya di tengah gunung horor nih. Lalu didoa lagi, Tuhan, saya percaya Engkau pasti menolong saya. Tolong saya, Tuhan, saya hampir mati. Nah, saudara, kemudian suara itu datang lagi, saudara. Anakku, apakah engkau mengasihi dan percaya kepadaku? Iya, Tuhan. Lepaskan peganganmu. Saudara, dia gak yakin, saudara. Gimana ya? Ini antara suara Tuhan atau suara yang lain ya? Saudara, maka kemudian untuk ketiga kalinya dia berdoa yang sama. Dan ketiga kalinya juga suara itu datang dan berbicara yang sama, menjawab yang sama. Saudara, apa yang terjadi? Dia putuskan tidak mau menaati suara itu. Dia bergelantungan, dia coba bertahan. Ya, dia bertahan karena dia sekeliling gelap, di area bawah itu begitu banyak kabut. Jangan-jangan di bawah ada batu yang besar, ada apa, saya lepas. Wah, ini kan gak lucu, dia bilang. Lebih baik saya bertahan sampai fajar menyingsing, dan nanti kemudian saya mungkin berteriak atau ada orang-orang yang mungkin bisa lewat menolong saya. Saudara, singkat cerita sampai fajar menyingsing, kemudian matahari mulai menyinari wilayah itu. Dan saudara, dia coba lihat sekeliling, yang tadinya gelap dia lihat udah mulai terang. Dan betapa kagetnya saudara ketika dia melihat ke bawah. Jarak dia dengan dasar hanya 30 cm. Coba kalau tadi malam dia lepasin ya, dia udah tidur nyenyak, saudara. Ya. Saudara, tentu saja ini kisah imajiner. Tapi bukankah seringkali, saudara, Tuhan meminta kita di dalam perjalanan hidup kita
untuk menaati perintahnya. Di dalam perjalanan kita yang begitu sulit, pandemi yang tidak kunjung usai, kesulitan yang kita alami, bukankah Tuhan berkata kepada kita, percayalah kepadaku, bahwa akulah yang menguasai hidupmu, aku yang memimpin kehidupanmu. Tapi bukankah seringkali kita juga berkata seperti si petualang tadi, Tuhan maaf, bukan saya nggak percaya, bukan saya tidak mengasihi, bukan saya tidak mau menaati, tapi di sekitar saya begitu gelap. Pandemi ini begitu menutup segala sesuatunya, begitu gelap. Bagaimana saya bisa kemudian percaya kepadamu? Saudara, ketika Tuhan kemudian meminta kita untuk mengasihi orang-orang yang pernah menyakiti hati kita, bukankah seringkali kita juga menolaknya dengan berkata, saudara, Tuhan, hati saya terlalu terluka, saya takut dilukai kembali, saya begitu kecewa. Maaf Tuhan, kali ini saya tidak mau mengikuti perintah-Mu. Saudara, bukankah Tuhan juga kadang seringkali memberikan perintah kepada kita untuk sabar. Sabar di dalam menghadapi segala sesuatu, menghadapi orang-orang yang menyulitkan kita. Tapi lagi-lagi bukan, kita berkata, Tuhan, saya ini bukan malaikat, saya manusia, saya punya batas kesabaran. Saudara, ini perintah-perintah yang sebenarnya kerap kali bukan sulit untuk dilakukan, tetapi masalahnya kita tidak mau melakukannya. Kalau saudara dan saya mengenal Dia secara pribadi, maka mestinya kita menuruti perintah-perintah Tuhan. Amin. Itulah ciri murid Kristus yang sejati. Saudara, ciri yang kedua, Yohanes mengatakan bahwa ciri orang Kristen, murid Kristus yang sejati adalah seorang yang tinggal di dalamnya dan hidup serupa dengan Kristus yang hidup. Saudara, kata tinggal di dalam bagian ini merupakan sebuah implikasi praktis dari mengasihi. Kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, kita menaati perintahnya, kita mengenal Dia, maka saudara, secara praktikly kita pasti tinggal di dalam Dia. Dengan tinggal di dalam Dia, maka saudara dan saya, kita akan kemudian diubahkan semakin serupa dengan Dia. Saudara, bagian ini sangat sekali relevan saudara dengan kemudian saudara dan paralel dengan Injil Yohanes pasal 15 ayat 4. Di dalam Injil Yohanes pasal 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, dalam bagian ini Tuhan Yesus sedang menegaskan bahwa tidak ada satupun ranting yang bisa menghasilkan buah kalau dia tidak pernah menempel sama pokoknya. Dan Tuhan Yesus berkata, aku adalah pokok anggur yang benar, Bapakku pengusahanya, dan kamu itu siapa? Kita semua orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah ranting. Maka Tuhan berkata, kalau kamu mau menghasilkan buah serupa dengan Kristus, di dalam karakter, di dalam kasih, di dalam kesabaran, di dalam kekudusan, di dalam segala hal, maka kita harus tinggal di dalam Dia. Saudara, satu kali ada seorang berkata sama saya, Musa, saya hidupnya udah serupa dengan Tuhan Yesus loh. Saya menarik saudara. Saya jarang-jarang dengar orang ngomong begitu. Lalu saya bilang, wow, contohnya apa? Iya, kalau hidupmu tuh sudah serupa dengan Tuhan Yesus. Iya, saya baca di Alkitab Musa, Tuhan Yesus itu banyak musuhnya. Oke, terus saya banyak musuhnya Musa. Wah, saudara, saya kaget saudara ya. Lalu saya bilang, saya berseloroh ya sambil bercanda sama dia. Ya. Saya bilang, ya Tuhan Yesus banyak musuhnya.
Karena dia benar. Dia sang kebenaran itu. Maka orang-orang yang gak benar gak suka sama dia karena dia benar. Nah kalau kamu, saya mau tanya ya, kamu banyak musuhnya karena kamu benar atau jangan-jangan kamu banyak salah begitu? Soalnya memang hari ini ada banyak orang Kristen yang hidupnya hanya beda sedikit sih sama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus sedikit makan. Kalau kita sedikit-sedikit makan, saudara. Ya, Ece Hami. Saya di Medan seringkali jemaat, Musa udah makan belum? Ya, dikit aja sih. Lalu kemudian saudara, Tuhan Yesus sedikit-sedikit berdoa. Kalau kita sedikit berdoa, doa pun kalau ingat, ya. Saudara memang bedanya sedikit, tapi jauh sekali. Bagaimana mungkin kita bisa serupa dengan Tuhan Yesus? Lawang kita aja gak pernah tinggal di dalam Dia kok. Kita tidak pernah memiliki sebuah relasi yang mendalam dengan Kristus. Saudara, keserupaan dengan Yesus itu akan muncul dengan sendirinya ketika kita kemudian tinggal di dalam Dia dan berjalan bersama dengan Dia. Saudara, waktu saya pacaran dengan Semu, ya, saudara, banyak orang menatap dengan tatapan yang agak kurang nyaman sih, saudara, ya. Karena saya kan udah ganteng, saudara, ya. Memang dari sononya udah ganteng, lalu kulitnya memang agak eksotik. Iya. Nah saudara, Semu itu cantik saudara, dan kulitnya seperti kebanyakan wanita-wanita Tionghoa. Iya, putih bersih. Ya. Maka waktu jalan orang natapnya kok kayaknya ini yang satu mujizat, satu musibah begitu. Ya, ya sudahlah ya. Syukurnya saudara, Semu tidak berpaling wajahnya. Ya, dia tetap ya mencintai saya dengan segala kegantengan saya ini, saudara. Saudara, singkat cerita kami menikah, saudara. Ya, sudah 11 tahun, saudara, kami menikah. Ketika kami menikah, saudara, hidup bersama, saudara. Ya, sekarang kalau saya lihat ya, kulitnya Semu makin mirip sama saya, saudara. Kulit saya nggak makin mirip Semu masalahnya, saudara. Ya, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ya, jadi waktu jalan kan saya nggak lagi dilihat dengan tatapan aneh, saudara. Ya, nah, saudara, tapi satu hal yang orang seringkali bilang ketika kami bertemu bersama, Musa sama Semu ini mukanya makin mirip loh. Oh ya, wah saudara, saya pikir masa sih, ya makin mirip? Iya, makin mirip loh Musa. Nah coba saudara yang datang hari ini sama pasangan, coba lihat deh pasangannya ya. Ya kan kalau sama pasangan nggak buka masker pun masih ingat wajah pasangannya kan ya. Coba saudara lihat makin mirip gak wajahnya sama pasangan kita. Ya, saudara, hidup bersama lambat laun saudara akan kemudian menjadikan kita semakin serupa bersama-sama. Saudara, demikian ketika kita kemudian berjalan bersama dengan Kristus. Saudara, Kristus tidak pernah berubah. Dia sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya dia tetap sama. Lalu siapa yang berubah? Kita. Ketika kita mengenal Dia, ketika kita mengasihi Dia, menaati segala perintahnya, dan kita kemudian tinggal di dalamnya, kita semakin serupa dengan Dia di dalam segala hal. Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Adakah kita kemudian tinggal di dalam Dia? Saudara, tinggal di dalam Kristus artinya saudara, kita kemudian memiliki relasi yang intim dengan Kristus secara pribadi. Dan relasi ini perlu terus dibangun dengan berbagai disiplin rohani. Membaca firman Tuhan, berdoa, berpuasa dan sebagainya macamnya, saudara. Tidak bisa kemudian datang hanya dengan semalam. Saudara, saya akan menutup renungan pada pagi hari ini dengan sebuah lagu dari pujian, kidung puji-pujian Kristen, saudara, yang mengatakan demikian, saudara, ku mau serupa Tuhan yang mulia. Saudara, menarik sekali dalam buku kidung puji-pujian Kristen yang kita miliki hanya ditulis 3 bait. Tapi saya membaca di dalam bagian yang lain ada bait
kelimanya, saudara. Saudara, ketika saya membaca bait kelimanya sangat menarik sekali. Di dalam bait kelima itu seperti sebuah doa. Dia berkata, Tuhan, aku mau menjadi serupamu. Ini adalah sebuah permohonanku. Curahkan rohmu Tuhan, penuhi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan kalimat berikutnya, jadikan aku bait-Mu, tempat Engkau berdiam, agar hidupku sesuai dengan kehendak-Mu. Saudara, ini sebuah doa yang begitu tulus dinaikkan di hadapan Tuhan. Jadikan aku bait-Mu, tempat Engkau berdiam. Saudara, adakah kita punya kerinduan yang sama? Hidup kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Dan akhirnya kehidupan kita akan kemudian memancarkan keserupaan dengan Kristus. Mari kita lihat hidup kita hari ini. Makin serupa dengan Kristus bukan? Atau jangan-jangan kita makin serupa dengan yang lain? Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini. Mengenal-Mu lebih dalam, mengasihi-Mu, menaati-Mu, dan dibentuk semakin serupa dengan Engkau. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.